Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Adi dengan Pak Wisnu. Makasih ya Pak, sudah bisa silaturahmi lagi nih. Kita jadi di sini mau diskusi nih Pak, kita seputar diabetes yang banyak pertanyaan-pertanyaan melalui TikTok, apalagi yang saya juga nggak bisa jawab. Mungkin kalau Pak Wisnu bisa ngejawab lebih enak gitu loh. Kalau puasa itu menjalankan untuk penyakit diabetes itu ada makan-makan khusus nggak Pak, kiat-kiatnya gitu loh. Oke. Seperti apa Pak? Oke, terima kasih Pak Adi dan selamat sore saudara-saudara semua. Jadi memang sebagai diabetes itu kita harus pinter-pinter merencanakan apa yang akan kita makan selama puasa ini. Karena kalau menurut pengalaman saya ternyata harus dirubah. Yang biasanya saya makan pagi, itu menunya ini, itu harus dirubah. Itu harus jadi menu makan malam. Oh, jadi dirubah. Dirubah. Jadi pola yang tadinya makan pagi jadi makan malam. Iya, iya. Oke. Dirubah gitu. Makan sarapan paginya apa tuh misalnya Pak? Sarapan pagi ya. Gini, kalau dalam keadaan tidak berpuasa, saya biasanya menunya adalah papeda. Papeda sagum ya. Papeda, iya. Nah, ini saya tunjukkan aja ya. Nih, Papeda ya. papeda ini menunya ini ya. Kenapa saya makan menu papeda? Karena papeda itu bisa menurunkan gula darah. Oke, pengganti nasi itu ya Pak ya? Iya, dan cukup tinggi juga, apalagi kalau kita gabungkan dan olahraga. Oh, lebih mantap Bisa turun, saya yang paling tinggi itu pernah turun sampai 47 poin. Hasilnya lemes. Nah, kalau dalam keadaan tidak puasa, bagus. Begitu gula darahnya turun, kita lemes, kita bisa ngemil. Tapi kalau itu saya makan ketika sahur, kan nggak bisa. Kalau kemudian saya lemes, saya kan nggak bisa ini. Nah, makanya dibalik. Selama puasa, saya hanya makan papeda itu malam hari. Malam hari setelah terawih ya Pak? Enggak. Bukan. Ya terus. Langsung. Jadi biasanya begitu berbuka puasa, pakai kurma. saya makan kurma 3 biji. Kemudian biasanya saya tambah dengan kacang almond. Wah. Kacang almond atau kacang apa aja lah ya. Kacangan ya. Ya, itu. Terus kemudian kalau ada Sirup, bukan sirup. Lewat. Timun suri boleh. seperti ini ya. Nah, itu timun suri. Boleh. Ini boleh ya Pak ya? Atau belewa. Yang penting tanpa gula ya. Oke. Yang penting tanpa gula. Tanpa ada manis ya. Pemanis boleh kalau Stevia. suka pakai stevia. Ya, boleh. Tapi kalau saya nggak suka, saya sudah saya minum belewa aja. Habis itu biasanya saya sholat maghrib. Sholat maghrib. Supaya apa? Supaya ketika saya makan hidangan utama, saya nggak dikejar-kejar. Harus sholat gitu. Ya. Jadi saya batalkan puasa dulu. Secukupnya dulu. Ya, secukupnya. Makan kurma, kacang, sama sirup sama ini paling sama timun suri atau belewa atau juga es kelapa muda. Es kelapa muda nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Asal dibatasi 100 gram aja. Jadi air plus dagingnya 100 gram. Oke. Nah, nggak apa-apa. Habis itu sholat maghrib, baru saya lanjutkan makan ya. Makan tadi menunya papeda. Papeda bisa dengan ada proteinnya macam-macam. Nah, ini ya kelompok protein Pak. Bisa sate ayam, bisa daging ayam, ikan, bisa ikan. Terus kemudian biasanya saya tambah sayur. Sayurnya biasanya yang agak berkuah. Karena apa? Karena papeda itu kalau nggak ada kuah sulit disendok. Ya. Agak susah ya Pak? Agak susah. Kenyal ya? Betul, makanya saya makan sayurannya yang berkuah atau kalaupun bukan sayuran berkuah. Opor, waduh, ini teman-teman ini opor nih. Kalaupun tidak dengan sayuran berkuah, saya pakai opor. Protein yang ada kuahnya, opor, gulai. Nah, cukup ya Pak ya? Cukup. Ya. Itu ya. Pak, ada yang dari Medan nih Pak. Okay. Salam kenal Pak Wisnu dari Medan.
Salam kenal ya. Oh, terima Kakak. kasih. Makasih udah Terima kasih, udah Kak. ikut gabung dari Oke. Din untuk diskusi sedikit soal diabetes. Mungkin ada yang bertanya-tanya, silakan. Lanjutin lagi Pak. Oke, saya lanjutkan dulu. Ah. Jadi menu makanan saya kalau berbuka puasa papeda sagu lumbia. Kemudian saya sholat taraweh mandiri Oh sendiri ya? sendiri. Jam begitu Sisa. selesai makan jam 7:30, saya sholat isya taraweh. Sekitar kurang lebih 30 menit sampai 45 Jam menit 8 lah ya? Ya. Kemudian apa? Saya olahraga, Keluarganya itu apa tuh Pak? jalan kaki. Setelah kaki. sholat tarawih itu ya? Ya, betul. Saya olahraga jalan kaki antara 30 sampai 45 menit lah ya, tergantung berapa cepat saya jalan. Yang jelas antara 3 sampai 3,5 kilo. Biasanya itu sekitar 30 menit lah. Saya katakan ya, setengah 9. Setengah 9. Tadi saya selesai makan jam 7 kan kira-kira kan? Iya. Jam 7. Jam 7. Berarti jam 9 saya harus mengukur gula darah. Jadi setelah jalan olahraga, jangan langsung diukur gulanya. Harus istirahat dulu. Jangan langsung Dulu, kalau pasti itu tinggi. pasti ada Betul. konsekuensinya kan? Betul. Karena kita capek lelah itu ya. Nah, jadi hitungannya adalah setelah selesai makan, ukuran gula darah itu 2 jam. Makanya ada istilah yang namanya GD2-JPP. Itu singkatan gula darah 2 jam postprandial. Jadi postprandial itu adalah istilah medis yang artinya setelah makan. Gitu. Jadi mengukur gula darah itu nggak boleh sembarangan. 10 menit selesai makan, Langsung. ya salah. Oh, jadi ada aturannya juga Pak ya? 2 jam. 2 jam. 2 jam Baru selesai tes makan. gula ya? Betul. Kenapa? Karena menurut ilmu medis itu gula darah kita itu sedang tinggi-tingginya ketika 90 menit setelah kita makan. 90 menit. Penyerapan itu kan ya? Apa? Karena penyerapan Iya. dari Tinggi ya. Tinggi ya. Nah, kan kita tadi sudah olahraga segala macam, itu juga menurunkan kan, tapi masih belum stabil. Stabilnya yaitu setelah 2 jam. Setelah 2 jam kita olahraga dianggap itu udah stabil gulanya. Jadi pas metabolisme itu sudah normal semua ya? Nah, 2 jam baru diukur gitu. Saya selama puasa dengan menu papeda seperti ini, itu alhamdulillah gula darah saya itu bisa turun 15 sampai 25 dari gula darah sebelum makan. Susu di bawahnya ya? Satu di bawahnya karena apa? 1 makan papeda. 2 olahraga. Itu Itu yang terpenting ya? ya. Nah, makanya tadi di awal saya bilang ketika puasa ini saya balik makanan saya yang biasanya Dari pagi sampai malam. itu saya makan papeda sagu lumbia. Sekarang saya rubah, malam hari baru saya makan. Gunanya itu kalau kemudian gula darah saya turun kan saya bisa ngemil gitu loh. Ngemilnya itu apa tuh Pak? Saya Biasanya? sekarang saya agak berani ngemilnya. Jadi pisang itu kan nggak boleh. Itu kan pantangan karena menaikkan gula darah. Roti juga nggak boleh. Tapi saya suka makanan yang namanya carang gesing. Maksudnya? Cara gising? Carang gesing itu nama Pak. Oh, Nama carang gesing ya. Jadi carang gesing itu adalah semacam puding dari pisang dan roti. Pisang dan roti. Ditambah santan, telur ya. Kalau normalnya pakai gula, tapi karena kita diabetes nggak pakai. Jadi saya punya stok carang gesing itu di kulkas. Begitu gula darah saya turun, saya ngambil 100 gram, saya makan. Cukup. Tapi tetap harus dihitung-hitung ya Pak ya, pakai Tetap dihitung. Tetap hitungan pakai yang timbangan digital itu ya. Betul. Jadi kita sebagai diabetes itu nggak boleh sembarangan asal ciduk aja taruh mangkok gitu ya. Nggak boleh. Jadi kalau saya batasannya selalu 100 gram. Seberapapun ukurannya, mungkin itu sedikit ya sudah segitu saja. Memang kalau sedikit itu artinya memang amannya segitu gitu. Oke. Lanjut lagi yang urusan menu puasa. Oke, sekarang kita balik sahur ya. Sahur itu justru malah kebalik dengan kalau nggak puasa. Kalau nggak puasa malam hari itu saya berani makan beras merah, nasi merah. merah. Ya, nasi merah ini pun saya timbang, nggak boleh lebih dari 60 gram untuk saya ya. Karena setelah saya cek
saya makan segini aman, segini aman, makan segini nggak aman. Jadi untuk saya ketemu nasi merah aman itu 60 gram ya. Tapi kalau untuk yang lain bisa beda-beda kan Pak? Bisa beda-beda. Iya, Tapi antara jumlahnya kan. kalau nggak punya glukometer, ya boleh lah ngikut saya. Tapi kalau punya glukometer bisa dicoba aja makan 60 gram memang ya. Jadi kalau nggak puasa malam hari saya berani makan nasi merah. Atau saya juga berani makan roti tawar. Roti tawar pun dibatasi, nggak boleh lebih dari 40 gram. 40 gram? Ya, jadi kalau roti yang SR itu mereknya, nggak salah sebut ya, SR itu, jangan yang roti putih, yang roti gandum. Kalau bisa ya? Harus. Harus. Itu pun satu potong itu sudah 70 gram loh. Oh, itu potongnya 70 gram? 70 gram. Satu slice itu ya? Benar. Jadi kita hanya boleh makan separuhnya. Setengahnya. Ya itu kalau mau aman. Oh, nanti nggak kenyang lah. Kan kita nggak. Bukan nyari kenyang ya kan? Nggak cuma makan itu. Oke ya, saya lanjutkan dulu sumber dari karbohidratnya. Selain nasi merah, roti tawar 40 gram, saya juga bisa makan labu kuning kukus 70 gram. Ya. Nih. Selain sumber karbohidratnya, saya juga ada ayam. Ada proteinnya. Protein itu ada macam-macam. Bisa ayam, bisa telur, bisa juga ikan, bahkan tahu tempe itu juga protein juga. Itu nggak apa-apa Pak, tahu tempe? Nggak apa-apa. Terus satu lagi yang saya biasanya juga nih, banyak yang ketakutan dengan yang namanya lemak. Sebenarnya keliru, tergantung lemak yang bagaimana ya. Karena alpukat itu juga sumber lemak baik, dia juga ada karbohidratnya, tapi ya dia walaupun aman, kalau saya nggak berani makan lebih dari 100 gram karena pengalaman kalau lebih dari 100 gram naik lumayan tinggi juga ya. Jadi yang namanya produk nabati itu pasti ada lemaknya, ada proteinnya, ada juga karbohidratnya. Tergantung jenisnya apa, komposisinya bagaimana, itu pasti ada. Gitu kan. Jadi balik lagi, kalau tidak puasa malam hari atau tidak puasa malam hari atau puasa siang ya, sahur. Saya makannya itu tadi, nasi merah atau roti atau labu kuning kukus, bahkan kadang-kadang juga mie sangat sedikit. Mie-nya juga mie instan ya? Mie instan boleh, cuman sangat sedikit. Kalau saya daripada aman tapi sedikit, mendingan banyak tapi aman. Apa? Beras merah. Ini? Betul, ya. Itu kan masih ditambahin juga dengan sayur-sayuran kan? Ada proteinnya. Kemudian sayur juga, ini sayur daun singkong. Nah, sayur-sayuran itu banyak yang aman. Daun singkong, bayam, kangkung, ini apa namanya? Sawi putih, pokcoy. Ini Pak ya? Nah nih, pare ya? Pare. Tapi ini saya ingatkan, ini untuk makanan orang yang hanya DM ya. Kalau DM plus asam urat ini nggak boleh, ini tinggi urinnya. Jadi urinnya ya. Jadi mohon maaf, saya tidak mau bahas yang ada asam urat, yang ada kolesterol, saya nggak bahas itu. Saya hanya yang bermasalah dengan diabetes. Ya. Atau ini teri. Oh, bukan teri, apa ya? Toge, ya. Kan kita bahas sayurannya. Toge, gitu. Jadi sayuran itu banyak yang aman buat diabetes, tapi sekali lagi tetap harus pakai ukuran, jangan mentang-mentang langsung ciduk aja. Makannya 2 piring ya nggak akan juga, selalu ditimbang. Oke. Itu. Jadi sudah bicara makanan buka dan makanan sahur, makanan sarapan nggak pas lagi nggak puasa, makan malam pas lagi nggak puasa. Jadi ada beda di balik ya. Sweet ya. Oh ya, satu lagi. Buah-buahan. Saya juga
makan buah. Saya lagi suka jambu biji karena di musim. Nah, jambu biji